Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya akan membagikan 2 resep roti goreng super enak, super lumer banget. Yang pertama ini ada resep roti goreng dengan isian gula merah yang saya padukan dengan santan kental yang enak banget. Ini cocok banget buat teman-teman dijadikan ide cemilan, bahkan untuk ide jualan buat teman-teman yang mau tahu resepnya dan cara buatnya serta bahan apa saja yang saya gunakan. Silakan tonton dan simak videonya sampai selesai. Yuk langsung kita ke cara buatnya. Ini untuk resep pertama, silakan simak videonya ya. Resep roti goreng isi gula merah. Langkah pertama, siapkan 100 gram gula merah. Ini sudah saya sisir halus menggunakan parutan keju seperti ini. Lalu kita ambil 3 sendok munjung, masukkan ke dalam 100 ml air panas. Lalu ini kita aduk gula merahnya sampai larut. Nah, kemudian tambahkan 1 sendok gula pasir untuk mempertajam rasa. Selanjutnya air larutan gula merah ini kita biarkan suhu ruang dulu ya. Kemudian sisa gula merah tadi saya pilih memanjang seperti ini. Nanti akan saya buat menjadi isiannya ya. Selanjutnya sediakan wadah adonan, kemudian air gula merah yang telah didinginkan tadi kita saring dulu. Jika teman-teman ragu jika memang ada kotoran di dalam gula merah, kita saring seperti ini. Selanjutnya masukkan air santan. Saya menggunakan santan instan kara sebanyak 65 ml. Masukkan bersama air gula merah tadi. Lalu campurkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan rata. Lebih sedikit ya teman-teman, karena ini airnya 100 ml dan 60 ml santan, jadi agak banyak. Terigunya pun saya banyakin menjadi 300 sampai 325 gram tepung terigu ya. Selanjutnya masukkan sambil terus diaduk-aduk. Oh ya teman-teman, ini hampir saja kelupaan, saya memasukkan telurnya. Harusnya tadi di awal, tapi tidak apa-apa, ini belum terlanjur ya teman-teman. Kita masukkan saja telurnya. Lalu kita aduk kembali dengan menggunakan spatula seperti ini. Aduk-aduk sampai tercampur telurnya bersama adonan dengan bahan adonan lainnya. Selanjutnya kita rapihkan adonannya. Lalu kita ambil mixer supaya tercampur merata. Kita mixer dengan kecepatan rendah ke sedang terlebih dahulu, sambil kita rapihkan bagian pinggirannya supaya tidak ada adonan kering yang tidak teraduk dengan mixer ya. Setelah di mixer kurang lebih 1 menit, hanya sampai tercampur saja terlebih dahulu, kemudian matikan mixernya, lalu campurkan 40 gram margarin dan campurkan sedikit garam. Lalu kita mixer kembali dengan kecepatan sedang ke tinggi ya. Kita boleh naikkan di tahap ini karena adonan sudah mulai terasa lentur. Lakukan mixer kurang lebih 2-3 menit sampai kalis elastis, atau tergantung kondisi atau kecepatan mixernya masing-masing ya teman-teman.
Setelah kurang lebih saya mixer 2-3 menit, ini sudah cukup, sudah mulai kalis elastis. Selanjutnya kita pindahkan ke atas silikon mat dan jangan lupa taburi sedikit-sedikit tepung terigu supaya mempermudah kita untuk melakukan pengulenan seperti ini. Kita rapikan saja. Setelah itu letakkan kembali, lalu saya akan istirahatkan kurang lebih 30 menit dan tutup dengan mangkok adonannya ya, seperti ini. Setelah 30 menit kemudian, ini adonannya sudah mengembang dan kita kempeskan kembali udaranya. Selanjutnya kita bagi adonan. Di sini akan saya bagi menjadi 10 bagian adonan, atau sesuaikan dengan selera teman-teman. Atau ini kalau jika untuk dijual boleh diperkecil ukurannya ya. Nah, kebetulan ini saya buat untuk makanan sendiri atau untuk cemilan sendiri, jadi saya buatnya dengan ukuran sedang saja. Seperti biasanya ini dibulat-bulatkan dan kita diamkan lagi kurang lebih 5 menit saja ya. Selanjutnya setelah didiamkan, ambil, simpan ke loyang dan sisakan satu yang akan kita bentuk. Kemudian adonan yang menunggu ini kita tutup dengan plastik dan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya ambil adonan yang mau dipipihkan, ini di awal. Yang pertama ini kita gilas seperti ini, kita lebarkan seperti biasanya dan di rolling dengan menggunakan pipa kecil. Lebarkan kurang lebih panjangnya 7 cm. Lalu kita isi dengan isian gula merah yang telah kita pilih tadi ya. Selanjutnya beri garis-garis seperti ini, seperti biasanya kita membuat roti, gulung seperti ini dan rapikan bagian ujung-ujungnya. Selanjutnya lakukan hal yang sama seperti tadi, ambil satu bagian adonan, kita pipihkan seperti ini. Usahakan bagian ujung yang akan diisi dengan isian gula merah agak tebal sedikit ya teman-teman, supaya ketika melipatnya tidak rawan bocor. Dan kita lipat seperti ini, kita rapihkan, lalu kita beri garis-garis seperti ini dan kita lipat sampai dengan ke ujung seperti ini. Jangan lupa bagian sambungannya ini kita rapihkan supaya nanti ketika mengembang dan digoreng tidak lepas ya. Lakukan seperti tadi ya, ambil satu bagian adonan, kita pipihkan kembali dengan menggunakan rolling pin atau pipa yang seperti saya gunakan. Isi dengan isian gula merah yang telah kita pilih memanjang tadi. Selanjutnya diberi garis-garis, lalu kita gulung seperti ini. Lakukan sampai habis. Semua adonan rotinya dibikin seperti ini ya teman-teman. Ini sudah selesai 10 biji ya teman-teman. Kemudian sebelum diistirahatkan kembali, dialasi dengan kertas roti, taburi dengan tepung terigu supaya kita ketika menggorengnya mudah ya. Lalu kita tutup dengan menggunakan plastik, istirahatkan sampai benar-benar mengembang kurang lebih 30 menit. Selanjutnya bagian permukaan rotinya ini saya olesi dengan putih telur ya teman-teman, karena ini akan saya taburi bagian atasnya dengan wijen putih. Tapi jika teman-teman tidak suka, ini opsional ya, boleh polos saja juga boleh. Lakukan sampai dengan selesai, bagian atasnya dikasih putih telur.
Nah, jika sudah selesai, lalu taburi dengan wijen putih secara merata seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya. Kemudian di langkah berikutnya, ini minyak gorengnya sudah kita panaskan dengan api sedang ke kecil. Lalu masukkan satu persatu roti goreng isi gula merahnya, akan kita goreng ya. Masukkan secara perlahan saja supaya tidak mengempes. Ini kita masukkan kurang lebih 5-6 biji. Ini hanya muat 5 ya teman-teman, karena ini akan mengembang nantinya jadi membesar seperti ini. Nah, jika sudah pas untuk dibalik, kita balik ya teman-teman. Sangat terlihat cantik ya rotinya. Biarkan sampai matang merata bagian atas dan bawahnya. Jika sudah merata matangnya, kita angkat satu persatu roti gorengnya seperti ini. Kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Nah, ini karena tadi pakai wijen, jadi minyak gorengnya banyak wijen kering yang bertaburan. Kita ambil supaya tidak membuat gosong ke roti yang lain. Untuk selanjutnya ini kita ke proses penggorengan yang kedua. Ini kita goreng lagi 5 biji lagi. Biarkan beberapa saat. Sebelum kita balik, kita intip dulu. Jika sudah pas untuk dibalik, kita balikan roti gorengnya secara perlahan saja. Takutnya ini akan membuat rotinya mengempes ya. Nah, jika sudah merata bagian atas dan bawahnya, kita ambil yang sudah terlihat menguning seperti ini, satu persatu. Nah, ini dia untuk hasilnya, sangat mengembang banget ya. Nah, ini dia ya teman-teman, hasil roti goreng dengan isian gula merah. Lumer banget, enak banget, dengan perpaduan santan kental yang wangi banget. Dari satu adonan tadi jadi 10 biji ukuran besar. Padahal ini saya adonannya tadi kecil-kecil ya teman-teman, karena ini hasilnya sangat maksimal banget, jadi terlihat banyak dan empuk banget. Bisa dilihat oleh teman-teman teksturnya. Bagian dalamnya isiannya lumer banget ya, gula merahnya. Nah, itu dia tadi ya teman-teman hasil akhirnya untuk resep roti goreng isi gula merah. Silahkan dicoba, sangat mudah banget. Jika teman-teman tertarik dengan resep ini, coba di rumah ya. Sekian dulu ya teman-teman resep roti goreng gula merahnya. Selanjutnya kita akan pindah ke resep kedua, resep roti goreng dengan isian coklat. Yang ini juga nggak kalah enaknya ya teman-teman, dengan hasil yang gede-gede banget, mengembang banget. Roti goreng gula merah dengan bentuk yang sangat unik dan cantik. Jika ini kita jual, pasti banyak peminatnya yang tertarik. Ataupun bisa untuk teman ngemil di saat santai atau kumpul bareng keluarga, atau ada teman berkunjung ke rumah ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu juga dengan resep ini, silahkan simak lagi, tonton videonya sampai selesai. Tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung kita
ke resep yang kedua, roti goreng isi coklatnya. Langsung saja sama-sama kita buat ya. Bahan pertama, siapkan 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu segitiga biru atau protein sedang. Selanjutnya campurkan 3 sendok gula pasir. Lalu masukkan lagi susu kental manis. Selanjutnya 1 butir telur utuh. Kemudian ragi instan. Ini ragi instannya lebih sedikit dari yang pertama tadi ya. Ini rata saja. Kemudian masukkan air secara bertahap, kurang lebih 80-100 ml karena ini tepung terigunya cuma 250 gram, jadi air yang masuk kurang dari 100 ml ya. Kemudian diaduk-aduk menggunakan alat apa saja, centong atau sendok, atau teman-teman boleh langsung mengaduknya dengan tangan. Nah, jika sudah sedikit tercampur seperti ini, selanjutnya akan saya mixer. Tapi sebelumnya saya bersihkan dulu yang menempel di sendok dan di centongnya atau di spatulanya. Sambil terus diaduk-aduk supaya kumpul ke tengah ya teman-teman, ke tengah wadah adonan. Karena ini supaya nantinya saya mudah nge-mixernya. Kemudian ini akan saya mixer dengan kecepatan sedang terlebih dahulu sampai sedikit tercampur merata adonannya. Jika susah, teman-teman sambil diaduk ke tengah adonannya dan sambil dipegang mangkok adonannya ya, supaya tidak berputar. Jika sudah tercampur setengah kali seperti ini, matikan mixernya, lalu masukkan margarin kurang lebih 30 gram. Ratakan dulu di bagian permukaan adonannya supaya lebih mudah untuk kita mixer kembali. Selanjutnya nyalakan lagi mixernya, tapi sebelumnya kasih dulu garam ya sedikit, kemudian nyalakan kembali mixernya. Kita mixer kembali adonannya kurang lebih 2 menit saja dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar kalis dan elastis adonannya ya. Dan pastikan di bagian sisi-sisi mangkoknya itu adonan yang kering dan berwarna putih. Sambil dirapikan, sambil kita mixer sampai dengan selesai. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita matikan secara perlahan mixernya ya. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita seperti biasanya adonannya kita simpan di atas alas kerja seperti ini. Sambil sedikit-sedikit dialasi dengan tepung terigu supaya tidak lengket saat kita pegang dan mudah untuk kita bentuk. Rapikan adonan tadi, kemudian ini akan saya diamkan kurang lebih 30 menit atau sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing. Seperti biasa saya tutup lagi dengan mangkok atau teman-teman boleh masukkan ke dalam mangkok. Nah, jika sudah 30 menit, jika sudah mengembang seperti ini, kita kempeskan lagi udaranya. Jika lengket, teman-teman sedikit-sedikit tepung terigu dilumuri ke adonan atau ke tangan sampai dirasa, dan lama-kelamaan adonan tidak lengket lagi ya. Seperti ini. Bagi-bagi adonan sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Boleh dibagi menjadi beberapa bagian kecil atau sesuaikan dengan selera.
Saya di sini akan membaginya menjadi 8 bagian saja, karena supaya lebih cepat dan hasilnya gede-gede nantinya. Bulat-bulatkan seperti ini sampai ke 8 biji dibulat-bulatkan. Nah, ini sudah selesai, kemudian ditutup, istirahatkan kembali kurang lebih 5-10 menit. Setelah 5-10 menit didiamkan, kemudian kita ambil satu bagian adonan. Selanjutnya, sebelum adonannya kita kempeskan, kita siapkan dulu isian. Saya menggunakan dark coklat. Ini kebetulan saya simpan di lemari es, jadi agak susah saya potong-potong. Ini saya menggunakan serutan keju. Saya serut dulu untuk isiannya supaya lebih mudah ketika nanti kita memasukkan ke dalam adonan rotinya. Sudah, kita kembali lagi ke adonannya. Ini kita kempeskan satu persatu adonannya dengan menggunakan pipa atau rolling pin seperti ini. Kita lebarkan kurang lebih ukurannya sama panjangnya, kita lebarkan menjadi seperti persegi 4 ya, kurang lebih 7-7 cm, 7 kali 7 cm maksudnya, sama panjangnya. Kemudian setengah dari adonannya ini diberi garis-garis ke pinggir seperti ini, setengah dari adonannya, dan jangan sampai putus ya teman-teman. Kemudian dilipat seperti ini, dirapikan. Lalu kita ambil isian coklat yang kita telah haluskan tadi, kemudian kita lipat seperti ini, sebelah sisinya, sebelah sisi kirinya dan sisi kanannya sama seperti itu, dilipat seperti ini. Bagian bawahnya dirapatkan supaya isian coklatnya nanti tidak keluar ya. Selanjutnya kita ambil lagi, ini proses untuk pembentukan adonan yang kedua kalinya, sama kita pipihkan dengan ukuran persegi 4 sama sisi, ukurannya kurang lebih 7 kali 7 cm. Setengah dari adonannya kita beri garis-garis ke pinggir seperti ini, setengahnya saja dan setengahnya lagi biarkan polos. Lalu kita lipat seperti ini, dan bagian atasnya kita kasih isian sesuai dengan selera ya teman-teman, boleh kasih kacang atau keju. Lalu kita lipatkan seperti ini, saling bertumpang seperti ini, lalu dirapatkan bagian bawahnya supaya isian tidak keluar ya. Selanjutnya ini kita akan ambil adonan yang ketiga, sama prosesnya seperti yang pertama dan yang kedua. Kita pipihkan ukurannya sampai 7 kali 7 cm persegi 4. Kemudian jika sudah terbentuk persegi 4 seperti ini, kita beri garis-garis setengahnya dari adonannya ke pinggir seperti ini, dan kita lipat bagian yang polosnya menutupi bagian motif yang telah kita buat tadi. Lalu kasih isian sesuai dengan selera. Kita lipat seperti ini dan kita rapihkan, lalu kita lipat kembali dan rapatkan bagian bawahnya seperti ini. Mudah kan teman-teman? Lakukan sampai dengan habis. Ke 8 biji dibuat seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya dialasi dengan kertas roti supaya memudahkan kita saat akan menggorengnya. Sebelum kita goreng, ini istirahatkan kurang lebih 30 menit sampai benar-benar mengembang sempurna. Tanda mengembang sempurna, adonan sudah terasa lebih ringan jika kita angkat. Selanjutnya panaskan minyak,
dengan api sedang ke kecil. Nah, jika sudah panas, masukkan adonan rotinya satu persatu. Karena ini hanya ada 8 biji, saya akan goreng semuanya. Karena kebetulan minyaknya ini agak banyak, jadi akan saya goreng ke 8 bijinya ya teman-teman. Tapi jika teman-teman takut ini berdesakan nantinya, boleh separuh-separuh saja ya. Goreng, biarkan beberapa saat sampai bagian bawahnya agak menguning dan kita cek dan kita intip seperti ini. Jika sudah pas untuk kita balikkan ya teman-teman. Sama ya seperti kita menggoreng donat. Jadi kalau bisa membalikkan roti goreng juga satu kali saja supaya tidak banyak menyerap minyak. Tapi jika bagian-bagian tertentu masih ada yang putih dan tidak merata, boleh kita balikkan satu kali lagi sampai benar-benar bagian atas bawahnya rotinya matang merata. Nah, ini dia sudah kelihatan matang. Hasilnya besar-besar banget dan mengembang banget ya teman-teman. Kemudian akan saya angkat dan tiriskan. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya, roti goreng dengan isian coklatnya. Cantik banget bentuknya dan unik banget. Kelihatan gede-gede banget. Nah, teman-teman boleh menggunakan gula halus untuk taburan atasnya seperti ini supaya makin enak dan lebih menarik tampilannya. Jika tidak pun sudah sangat enak banget ya. Nah, ini dia, kita siap sajikan roti goreng isi coklatnya. Sudah tidak sabar lagi untuk mencobanya ya teman-teman. Pas banget buat disajikan saat bareng kumpul keluarga. Atau bisa juga teman-teman untuk ini dijadikan ide jualan. Kalau untuk ide jualan, teman-teman boleh mengaturnya, ukurannya lebih sedikit atau sesuaikan saja dengan modalnya. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, resep roti goreng isi coklat. Dengan isian coklat yang lumer banget, enak banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Buat teman-teman yang belum, silakan yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe channel YouTube Dapur Alfiah. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video menarik lainnya dari saya. Semoga bermanfaat 2 resep roti goreng tadi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.